Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aziza, NIM E 2019-1080 dari Perbankan Syariah 2 semester 4. Di video kali ini adalah video tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Tugasnya yaitu mereview 5 materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Untuk video yang pertama saya review adalah video dari Asmaunisa NIM E 2019-1078 tentang pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Contohnya, untuk memenuhi keinginan konsumsi, kita membutuhkan makanan, dan makanan tersebut diperoleh itu harus melalui proses atau melalui pembelian, produksi. Jadi, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi di mana sebelum mengonsumsi barang atau jasa harus melalui proses. Kemudian yang dibahas kedua adalah tentang jenis-jenis atau bagian-bagian dari ilmu ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Kemudian ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian ilmu ekonomi teori yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah studi ilmu ekonomi yang secara keseluruhan menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Review yang kedua, review dari Sela Nurika Febrianti NIM E 2019-1082, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama dibahas adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, kedua ada al-asidik dan amanah, kemudian yang ketiga ada mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat ada al-adl, adil, kemudian yang kelima ada at-tawazun, dan yang keenam ada at-ta'awun. Kemudian prinsip-prinsip ilmu ekonomi Islam adalah terhindar dari maisir, horor, dan riba. Ada karakteristik ekonomi Islam. Apa itu? Apa aja sih karakteristik ekonomi Islam? Yang pertama ada ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga ada larangan maisir, horor, dan riba seperti prinsip-prinsipnya tadi. Kemudian yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian yang kelima ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam ada bimbingan konsumsi. Yang ketujuh ada petunjuk investasi. Dan yang ke-8 ada zakat. Review yang ketiga adalah review dari materi Adnin Isrofiatul Hasanah NIM E 2019-1071 tentang peran dan fungsi bank sentral.
Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan dari bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang asing. Tugas bank sentral dalam pemerintahan yang pertama adalah sebagai penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua sebagai atau pengatur proses kas pemerintah. Yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat melakukan pengendalian pengedaran uang sebagai alat pembayaran. Yang kelima mempunyai hak penuh terhadap percetakan uang dan produksi uang. Yang keenam mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Kemudian ada tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama adalah menentukan suku bunga. Yang kedua sebagai banker. Yang ketiga melakukan pembinaan pada semua bank yang ada. Yang keempat melakukan pembangunan kredit yang sehat. Yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan. Kemudian yang keenam ada melakukan support masyarakat untuk menjalankan usaha produktif. Kewenangan dari bank sentral yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter dengan cara operasi pasar terbuka. Yang kedua menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Review yang keempat adalah review dari materi Yulia Rizka tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional ada produk domestik bruto atau GDP, kemudian ada produk nasional bruto atau GNP, kemudian ada produk nasional neto atau NNP, kemudian ada pendapatan nasional neto atau NNI, kemudian ada pendapatan perseorangan atau PI, dan yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua ada mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga ada mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian yang keempat ada memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari semua sektor. Kemudian yang kelima ada sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Kemudian yang keenam ada sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dan yang kesembilan sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Review yang kelima yaitu tentang tugas dan wewenang OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan secara terintegrasi atau menyeluruh. Kemudian asas-asas OJK. Yang pertama ada asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, dan yang keenam asas integritas, yang ketujuh asas akuntabilitas. Tugas dari OJK. Apa sih tugas OJK? Yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik perbankan maupun non-bank. Kemudian ada pasar modal, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian wewenang dari OJK.
Yaitu yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang keempat, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur. Yang kelima, otoritas jasa keuangan berhak mencabut izin usaha. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.